Saudara kasih oleh Tuhan, dunia di mana kita hidup adalah dunia yang penuh dengan drama ketidakadilan. Seperti sebuah sinetron atau seperti sebuah film yang saudara saksikan. Padahal di belakang layar Bapak Ibu Saudara terjadi sesuatu yang sebenarnya tidak seperti di film itu. Tapi bagaimana desain sedemikian rupa film itu supaya memiliki daya tarik kepada orang lain. Sehingga banyak orang yang menyaksikan, banyak orang yang menonton. Nah saudara kasih oleh Tuhan, ketidakadilan itu sering terjadi di mana-mana. Bahkan sejak dari kejadian itu sudah terjadi. Kain dan Habel. Adik kakak beradik, saudara. Tapi merasa iri hati, menimbulkan kebencian dan berakhir kepada pembunuhan. Wah ini mengerikan Bapak Ibu Saudara. Saudara kasih oleh Tuhan, di dunia ini di mana kita berada diwarnai dengan kemunafikan dan kepalsuan. Ya, ada hawa nafsu yang tidak terkontrol dan itu terjadi di mana-mana. Suami bunuh istri, istri bunuh suami, anak bunuh orang tua. Saudara bersaudari berantem. Jemaat kasih turun pendeta pecat jemaat gitu ya. Itu realita yang terjadi. Ya. Tidak adanya ketidakadilan di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Dan itu realita yang kita hadapi. Manusia semakin mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Oleh karena uang maka menghalalkan segala cara. Untuk apa? Untuk keuntungan pribadi, untuk kepentingan dirinya. Dan menjadi apa? Mentuhankan dirinya atas segala hal yang dia ingin capai di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, kedagingan tidak bisa dikontrol lagi. Motivasi dibungkus dengan tindakan yang sangat manis. Seperti Yudas. Bapak Ibu, tindakannya Yudas itu, waduh, licik dan picik sekali tindakannya Yudas. Supaya tidak diketahui oleh Yesus dan tidak diketahui oleh murid-murid, maka dia datang dengan sebuah ciuman. Bapak Ibu, budaya orang Yahudi, ciuman itu tanda persaudaraan. Itu budaya Yahudi. Bahkan di jemaat mula-mula Paulus bilang begini, hendaklah kamu bercium-ciuman. Ini bukan nafsu Bapak Ibu, bukan. Itu cium agape namanya. Bukan nafsu lah Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara ketemu dengan orang Sumba, misalnya kogoan ke Sumba, jalan-jalan ke Sumba, siap-siap kogoan hidungnya itu dicium. Siapapun yang ketemu, mau dia laki-laki, perempuan, mau anak atau orang tua, itu pasti pakai hidung ciuman. Tapi apakah bernafsu? Enggak Bapak Ibu Saudara, karena itu budaya. Ya, apalagi kalau Natal Bapak Ibu Saudara, aduh, mungkin agak panjang sedikit, mungkin hidup bisa pendek Bapak Ibu Saudara ya. Karena itu realita, budaya yang memang sudah seperti itu. Apakah bisa dihilangkan? Ya tidak bisa dihilangkan, karena itu budaya. Kalau adat perkawinan sekarang itu sudah mulai hilang Bapak Ibu. Lama-kelamaan mulai pudar, kenapa? Ekonomi mulai sulit. Dulu kalau menikah Bapak Ibu Saudara, 50 kerbau, 100 ekor kuda. Nah, ini Merlin tertawa ini. Tidak tahu kenapa tertawa. Karena mengalami begitu ya. Nah saudara kesalahan itulah budaya yang kadang-kadang mengikis seseorang sehingga akhirnya apa? Ada kawin lari. Nah itu sudah adil itu. Karena terpaksa akhirnya apa? Kawin lari. Nah Bapak Ibu Saudara kesalahan Tuhan, sekali lagi motivasi dibungkus dengan tindakan yang manis. Kompromi berbuat jahat. Lebih populer daripada kuat di dalam melakukan kebenaran. Jadi kayaknya hari ini Bapak Ibu Saudara, kayaknya orang lakukan kebenaran itu langka untuk dipopulerkan. Sangat langka sekali. Tapi kalau tindakan kriminal, wah itu laju sekali. Saya beberapa kali ketemu Pak Berto. Kira-kira kasus kriminal di Polda berapa? Waduh, persen masuk. Tindakan kriminal. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, itu realita terjadi. Nah Bapak Ibu, dalam dunia seperti ini, sebenarnya kita bertanya, kenapa bisa terjadi?
Sebenarnya cuma satu. Karena manusia tidak percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Manusia kehilangan identitas. Manusia kehilangan kepercayaan diri. Manusia lebih condong kepada setan. Manusia lebih dominan kepada suara setan daripada suara Tuhan. Dan pada akhirnya manusia tidak mempercayai Tuhan, lalu kemudian karena tidak mempercayai Tuhan, maka ikuti bujukan, rayuan setan. Maka ketika setan itu mengganggu manusia, ketika setan itu merayu manusia, ketika setan itu menggoda manusia, maka keinginannya yang mulai muncul, jiwanya mau memberontak, maka diikutilah setan. Kemarin saya ketemu dengan jiwa, Pak Pendeta, kenapa Yesus nggak datang-datang? Katanya akhir zaman. Oh, kenapa belum datang-datang? Mungkin Bapak Ibu Saudara tanya juga ya. Kalau boleh Tuhan Yesus datang juga supaya akhiri dunia ini gitu ya. Kenapa nggak datang-datang? Saya bilang, waktu Tuhan itu ada dua. Yang pertama, waktunya itu waktunya Kairos. Kairos itu waktu yang tiba-tiba. Kayak kemarin, tiba-tiba pendeta Bernardus dipanggil Tuhan. Tiba-tiba pendeta evangelis Frankie dipanggil Tuhan. Tiba-tiba. Kita tidak pernah tahu. Nah tunggu dulu ya, saya pamit keluargaku. Tunggu dulu ya, saya pamit dulu sama orang tua. Nah, tiba-tiba. Dengan istrinya Pak Bernardus, saya kok bisa terjadi? Beliau pergi ke belakang, kejar soa-soa. Yang sering datang ke rumah makan ayam dan sebagainya. Cuma pergi di belakang. Jaraknya hanya berapa meter saja. Dia ganggu itu soa-soa, naik di kelapa yang pendek. Tiba-tiba jatuh. Tidak terbayangkan. Keluarga pun berpikir, aman-aman saja. Tapi tiba-tiba terjadi. Itu Kronos. Itu Kairos. Jadi waktu yang tiba-tiba, kita tidak pernah tahu. Lalu kemudian yang kedua Bapak Saudara, waktu Kronos. Waktu Kronos itu seperti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah itu waktu yang ditetapkan dalam masa penghakiman. Jadi kenapa sekarang tidak terjadi penghakiman? Kenapa Tuhan gak langsung datang sekarang? Karena penghakiman itu masih tertunda. Kenapa tertunda? Belum semua orang mendengar nama Yesus. Kalau orang sudah mendengar nama Yesus, semua orang sudah mengerti siapa Yesus juru selamat, maka Yesus sudah datang. Hari ini masih banyak suku bangsa yang belum mendengar nama Yesus. Saya kemarin tertantang itu kirimannya jemaat. Gereja jadi seperti kapal perang atau kapal pesiar. Itu realitas sekarang. Kira-kira kita ada di posisi mana? Kira-kira saudara kalau ditanya pribadi, saya ini gereja yang siap berperang atau gereja yang seperti kapal pesiar? Apa bedanya? Di mana bedanya? Kalau kapal pesiar, saya akan pesiar, menghabiskan banyak doi untuk kepentingan saya, kesenangan saya. Terserah gue dong. Semaunya gue, urusannya gue. Itu kapal pesiar. Jadi saya mau habiskan uang berapapun terserah saya. Kenapa? Ya urusan saya. Kesenangan saya, kepuasan saya. Kalau saya sudah pulang lagi, bekerja lagi. Begitu-gitu terus. Tapi kalau kapal perang, maka dipersiapkan, diperlengkapi. Semua persenjataan. Sebelum bertempur, kapal perang sudah siap. Ketika musuh datang, siap berperang. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita merenungkan hari ini Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, maka ketidakadilan itu sering terjadi, bahkan di gereja Bapak Ibu Saudara. Itu sering terjadi, itu realita. Nah saudara, hari ini mari kita melihat Yesus menolak kekerasan dalam ketidakadilan. Apakah kita perlu benci orang? Apakah kita perlu berkata, kalau boleh Tuhan, hukum pada dia Tuhan. Kenapa dia terlalu jahat? Kalau boleh Tuhan, tabrak mobil pada dia itu. Supaya apa? Dia itu habis, gara-gara kena kecewa sama kita. Atau bagaimana respon kita?
Bapak Ibu, mari kita lihat bersama kebenaran ini. Yang pertama, menghadapi ketidakadilan itu. Ini poin yang pertama. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Hadapi dengan sabar dan tenang. Di Getsemani sebelum penangkapan, ada Yesus dan murid-murid berdoa di Getsemani. Dan di Getsemani itu tempat yang biasa Yesus berdoa. Boleh dikatakan tempat yang sudah menjadi rutinitas Yesus berdoa. Makanya tiap kali kalau orang cari dia, pasti dia ada di Getsemani. Kenapa? Untuk berdoa. Saya pikir ngapain Yesus berdoa? Karena secara daging, secara manusia, dia butuh kekuatan ilahi. Secara manusia loh. Kalau kita mundur sedikit Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-46, katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Itu yang kedua kali. Yang pertama itu diulang lagi di sana. Ya, di ayatnya yang ke-40. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi ketika Yesus berulang-ulang kali berkata, berdoalah, 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 karena ada pencobaan. Dan memang realitanya, setelah mereka berdoa, apa yang terjadi? Rombongan bersama dengan Yudas kekasih Yesus datang. Untuk apa? Kunjungi? Enggak. Yesus bersama rombongan. Saya kira rombongan ini ada berapa orang? Orangkah? 20 orangkah? Yang kedua, apa salahnya Yesus? Apakah Yesus pernah menghina mereka? Apakah Yesus pernah memfitnah mereka? Apakah Yesus pernah mencuri harta benda mereka? Kok sergombolan orang datang kepadanya? Dan satu tujuan, hanya mau nangkap Yesus. Hanya mau bunuh Yesus. Tapi yang anehnya bagi saya begini. Keadilan terjadi. Bukan di tempat yang umum. Tapi justru lingkup yang paling kecil. Dari 12 murid Tuhan Yesus, ada satu pribadi. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Yudas datang. Bukan karena keberanian. Tapi Yudas datang dalam ketakutan. Karena saking takutnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dia ngajak orang lain kompromi. Dengan cara apa? Mamon. Karena minyak narwastu itu dia tidak dapatkan untuk merajut keuntungannya. Maka dia mencari cara bagaimana supaya mendapatkan keuntungan. Maka dia mulai jual siapa? Dia jual Yesus. Bukankah hari ini banyak orang jual Yesus? Karena jabatan, karena kedudukan, karena perkawinan. Dijamin deh, kalau kamu ikut saya bayar kamu. Ada rumah, ada pekerjaan, siap naik jabatan. Realita. Dan seolah-olah Yesus tidak berkuasa untuk menyelamatkan Yudas. Berkali-kali Yesus menegur Yudas. Tapi Yudas karena memang dari sononya mengeraskan hati dan tidak memilih untuk bertobat seperti Petrus. Maka itulah yang terjadi. Di posisi ini, tidak bisa. Ternyata minyak narwastu harusnya dijual, saya punya bagian, persepuluhannya sama saya. Ya, kan itu ya. Gitu. Kalau hitung ekonominya ya, paling tidak kalau saya hitung-hitung, adalah kelebihan buat saya. Kan begitu. Tapi ternyata tidak. Maka sebelum Yesus menghadapi penderitaan, ada kesempatan dalam kesempitan. Bertemu dengan imam-imam, apa yang kau berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan si dia itu. Berapa keping perak?
Tapi supaya tidak ketahuan, tindakannya manis sekali. Dia datang, waduh salaman, baik sekali. Halo Kogoan, apa kabar? Waduh, baik sekali Kogoan nih. Waduh, puji Tuhan. Saya sehat Pak, mudah-mudahan saya sehat, umur panjang. Dengan ciuman. Wah, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Hari ini banyak orang munafik Bapak Ibu. Jujur. Kalau ada kepentingan baru datang. Betul. Coba kalau saudara susah. Mau tahu orang tulus atau tidak? Tahu dari mana? Tahu dari mana Bapak Ibu? Ketika kita tidak punya apa-apa lagi. Waktu kita punya Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, itu ribuan orang datang. Kenapa? Karena kita berpengaruh. Tapi coba kalau kita nggak punya. Ada orang ketinggal buat orang. Itu realita yang terjadi. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, perhatikan di sini ketika Yudas datang dan mencium Yesus dan membawa gerombolan banyak orang itu datang bertemu dengan Yesus hanya dengan sebuah ciuman merajut keuntungan pribadi, kemudian memberi kesempatan kepada orang lain untuk menghancurkan hidup orang lain. Saudara, pertanyaan, kenapa harus bawa pedang? Kenapa harus bawa pentung? Kenapa harus bawa tombak? Memang seberapa kuat sih Yesus? Gitu ya. Saudara, gerombolan ini kalau saya berartikan sekarang itu seperti preman yang dibayar. Kamu saya bayar, sekarang pergi. Bapak Ibu Saudara, di Indonesia ada demonstrasi, demo di mana-mana. Demonstrasi itu gak murni Bapak Ibu. Itu ada politik di dalam. Sampai berakhirnya baku bunuh, ada yang mati. Di balik pogokan, itu realita terjadi. Saudara kasih oleh Tuhan, orang-orang segerombolan datang ini Bapak Saudara seperti serdadu-serdadu waktu Yesus bangkit. Bahkan Alkitab berkata, para imam itu menyogok mereka dengan apa? Doi. Untuk apa? Bilang sama mereka, siapapun bilang bahwa Yesus tidak bangkit, orang so curi pada dia. Saudara bilang. Padahal serdadu-serdadu, penjaga-penjaga tahu persis Yesus telah bangkit. Mereka melihat tanda Yesus telah bangkit. Tapi karena demi doi, mereka korbankan kesaksian mereka. Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi itu, Yesus hanya melihat dengan sabar dan tenang. Lalu kemudian, siapa sih yang tidak marah Bapak Ibu? Kalau kita berpikir, Mario, kalau anehnya tiba-tiba ada yang ganggu Oma, apakah berdiam? Kasih biar Oma? Mungkin. Makanya Petrus, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, saking kesalnya, marahnya sama dia, emosinya, diambil pedang. Karena dia bela DP guru. Waktu Yesus mau ditangkap, Petrus dengan, ya tahu sendiri Petrus itu orang paling reaksionis. Responsif sekali karena kesalnya, jengkelnya, melihat Yudas lagi. Dia ini memang ini. Sedikit setahu memang dulu dia mau ambil uang. Ya pasti kita marah, manusia pasti marah lah kalau lihat begitu, apalagi teman, sudah 3,5 tahun hidup bersama. Secara manusia Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, marah, kesal itu terjadi. Dan emosi tidak terkontrol lagi karena saking marahnya. Nah bayangin Yesus sudah ditangkap, siapa yang tidak mau marah? Dan Petrus dengan cepat, bagaimana ceritanya itu dia potong dari telinga itu. Tapi apakah Yesus marah? Enggak. Cukuplah sudah. Dengan kata lain, sabar. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu, saya baca tafsiran lain. Waktu Yesus angkat pedang, yang gerombolan orang datang itu mereka angkat pedang juga, sama-sama angkat pedang. Dengan cara lain Bapak Ibu Saudara, kalau istilah sekarang itu kalau sudah kayak di daerah Sulawesi itu ada satu tempat itu namanya Dumoga. Kalau sudah terjadi sesuatu itu,
itu baku perang dan beberapa daerah. Kalau sudah marah sama-sama Bapak Ibu Saudara tinggal buat perjanjian. Nah kalau sudah buat perjanjian berarti apa? Baku marah di situ, baku berantem di situ, saling baku bunuh di situ. Itu yang terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika Petrus angkat pedang, kalau yang lain gerombolan belum. Tapi ketika Petrus angkat pedang, yang lain juga angkat pedang. Tapi kemudian dia bilang, sudahlah. Waktu kerusuhan terjadi, waktu ancaman terjadi, waktu situasi yang sulit itu, Yesus hadir. Sudahlah, tenang, aku ada. Dia mendekati, lalu kemudian diambil telinga yang jatuh itu, yang dipotong itu, dia pasang ulang. Dia tidak pakai betadin, Bapak Ibu. Dia tidak panggil dokter karena dia dokter segalanya, amin. Dia dokter segalanya. Dia tabib segalanya, dia berkuasa, dia hebat, dia ajaib, dia perkasa, dia Allah. Maka dia dengan Allah kehebatannya, dia tidak buktikan bahwa, hei ini aku Allah, tapi dia buktikan dengan kasihnya melalui sentuhan. Wah, Bapak Ibu Saudara saya renungkan di sini, saya bilang Tuhan, ajaib sekali Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat bernilai. Sampai Yesus berkata begini, berapa kali mengampuni saudara? Berapa kali Bapak Ibu? Halo, berapa kali? Kayaknya Tuhan tidak mampu Tuhan. Saya dengan istri Bapak Ibu Saudara itu dua suku yang berbeda. Biasa bakalai, itu biasa, normal. Saya bilang Tuhan, kenapa Tuhan kasih dia ini? Kadang istri juga kalau saya, kenapa dia kasih juga saya ini? Tapi kadang-kadang sudah jadi tertawaan Bapak Ibu Saudara, sudah jadi candaan. Iya, kalau dulu kita tidak baku dapa, mungkin tidak. Kalau dulu baku dapa waktu di kampus, mungkin tidak jadi orang dua. Tapi kenapa Tuhan kasih dia ini? Yang kedua saya lihat anak kadang-kadang menjengkelkan, kenapa Tuhan kasih dia ini? Tapi kadang Tuhan mengajarkan, hai Okta, engkau harus sabar. Bapak Ibu saya pinginnya, Bapak Ibu Saudara, kalau saya beritakan Injil paling tidak satu orang itu langsung percaya Yesus. Tapi kadang, no, itu bukan urusan. Maunya kita kalau boleh, saya doakan orang itu bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Supaya apa? Setiap hari bertobat, setiap hari bertobat. No, Yudas aja gak bertobat, gerombolan orang gak bertobat. Tapi Yesus sabar. Tenang, dia hanya menunjukkan satu tanda saja. Dia ambil telinga yang jatuh, dia pasang ulang. Itu hebatnya Yesus. Dia tidak menonjolkan diri. Sekarang pemimpin hari ini banyak orang menonjolkan diri, egosentrisnya. Kalau bukan saya, bukan lagi Yesus yang dimuliakan. Bapak Ibu, ketika kita diperlakukan tidak adil, ketika kita tidak dihormati, tidak dihargai, kadang kita perlu belajar seperti Yesus yang harus sabar dan tenang. Tunjukkanlah belas kasihan. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, dua hal aja yang saya bahas. Baca sama-sama cara menghadapi ketidakadilan 2-3. Hadapi dengan sikap yang penuh kasih dan bukti. Bapak Ibu, setelah penangkapan ini maka terjadilah penyiksaan. Waktu penyiksaan prajurit mencambuk-cambuk Tuhan Yesus itu sebenarnya hati mereka secara manusia enggak tega. Bapak Ibu, saya itu kalau lihat orang yang celaka dan celaka parah, maksudnya sampai kepalanya terlepas atau tangannya terlepas, itu langsung bagaimana ya? Kayak kita coba lihat. Gitu. Nah coba bayangkan ketika Yesus dicambuk dan darahnya tampias sama mereka itu. Saya kira secara manusia Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tidak ada orang yang kemudian berkata, pasti ada terbesit hati di ruang hati kecil itu. Kenapa orang ini? Makanya Bapak Ibu Saudara tidak salah ketika Yesus sampai disalib, Yesus sudah mati, prajurit itu berkata, inilah raja orang Yahudi. Dia tidak bersalah.
salah satu prajurit percaya Yesus di kayu salib. Itu Yesus sudah tidak ada, Yesus sudah mati. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita terkadang kita mengasihi walaupun kita dibenci. Itu butuh pengorbanan. Walaupun kita disalah mengerti, dipersangka buruk sama orang lain, kadang kita hanya butuh membuktikan. Tidak perlu bicara banyak. Kita hanya butuh bukti. Tidak perlu bicara banyak. Yesus hanya menunjukkan kasih-Nya kepada mereka. Dengan kasih itulah, biarkanlah mereka menentukan pilihan. 3 minggu lalu ada 4 orang yang saya jumpai. Tapi ternyata mereka masuk Kristen dengan motivasi yang salah. Hanya karena cari pacar di gereja. Serius ini? Cari pacar di gereja. Yang kedua, karena ditolak keluarganya, makanya dia datang ke gereja. Tapi kemudian setelah masuk gereja, dia dibaptis 2 kali. Dibaptis selam 2 kali Bapak Ibu. Lalu kemudian karena faktor kebutuhan akhirnya dia mencuri. Lalu kemudian dia mencuri, maka ketangkaplah, masuk penjara 6 bulan. Baru 2 minggu masuk penjara, saya ketemu, "Dek, kenapa kau masuk penjara?" Karena kebutuhan. Lalu kemudian saya bilang, "Minggu depan saya mau ketemu, saya mau sharing tentang siapa Yesus sesungguhnya. Minggu depan saya datang, so tidak ada. Kenapa? So kembali ulang." Apakah baptisan menyelamatkan? Tidak. Tidak menyelamatkan. Selama seseorang itu tidak mengerti siapa Yesus, baptisan tidak menjamin. Maka Yesus mengatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, baru baptis." Jadikan dulu. Ferry itu Bapak Ibu Saudara, majelis tahu persis itu. 2 tahun kemudian baru dibaptis. Kenapa? Mengerti betul siapa Yesus. Kalau sudah mengerti siapa Yesus, tahu persis setelah percaya apa yang harus dilakukan, baru engkau menerima. Maka dia mengambil keputusan jadi hamba Tuhan. Tidak sembarang, baptisan itu tidak sembarang. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, Yesus mengajarkan kita di saat ketidakadilan itu muncul, marilah kita mengasihi walaupun tidak adil. Amin Bapak Ibu. Ya, biarkanlah firman ini meneguhkan kita. Seorang pendeta di Amerika Serikat yang ditembak mati beberapa waktu yang lalu, istrinya berkata ketika mengambil keputusan, pelakunya mau dieksekusi. Lalu dia berkata, "Aku mengampuni pelakunya karena aku telah diampuni oleh Yesus." Kelihatannya itu sakit sekali orang yang dicintai tanpa salah, hanya untuk memproklamirkan kebenaran, tapi dia harus meninggal dengan sadis. Tapi dia berdiri dengan iman dan dia berkata, "Aku mengampuni seperti Kristus mengampuni diriku." Bapak Ibu, itu tidak mudah, tapi kalau saudara lakukan itu, pemenang di dalam Kristus. Amin. Mungkin kita jumpa dengan banyak orang di sekitar, kadang-kadang menjengkelkan bagi kita. Suami kah, istri kah, anak kah, saudara kah, saudara seiman kah. Karena Tuhan, kenapa dia ada di samping saya, kenapa dia ini. Ya, kita belajar mengasihi. Biarlah Tuhan yang memproses hidup kita, supaya kita semakin serupa dengan Kristus.